pemirsa, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky dalam acara talk show Bincang Santai. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas seputar kesehatan, yang dimana kita kehadiran seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, menginfluence, yaitu dengan Mas siapa? Saya perkenalkan, nama saya Mas Hamzah. Biasa nama kepanjangan saya Suhamzah. Biasa dipanggil Mas Hamzah. Oke. Dengan Mas Hamzah, kita sekarang ini kan sebagai generasi muda ya, atau era sekarang ini kan investasi kesehatan itu sangat mahal gitu. Nah ya, pertama yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja kebiasaan kecil yang bisa kita terapkan di setiap hari untuk hidup lebih sehat lagi gitu. Mungkin saya mencoba jawab sedikit ya. Mungkin banyak sekali cara kecil supaya menjaga kesehatan kita dari mulai masa muda sekarang untuk selalu sehat hingga ke depan. Banyak sekali cara supaya hidup kita lebih sehat, hidup kita lebih bersih segala macam gitu kan. Caranya itu meminum air putih 8 gelas selama 1 hari. Nah, kenapa kok minum air putih itu bisa menjadikan tubuh kita semakin sehat? Karena dengan kita minum air putih yang teratur, kita dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Kita juga dapat melancarkan saluran pencernaan kita. Juga ketika kita banyak meminum air 8 gelas selama 1 hari, kita tidak mudah terkena penyakit. Kita selalu segar badannya. Nah, bukan hanya minum air saja, kita juga butuh yang namanya tidur cukup dan teratur. Karena ketika kita tidur yang cukup dan teratur, itu dapat meningkatkan semangat kerja kita, semangat otot-otot kita untuk istirahat selama tidur itu. Ketika kita tidur, otak, tulang istirahat, ketika bangun kembali semuanya kembali segar. Nah, kemudian berjalan kaki atau minimal bergerak selama 30 menit. Nah, kalau kita nih bergerak atau jalan kaki selama 30 menit sehari, itu dapat menguatkan tubuh kita, tulang kita bisa menjadi kuat karena kebiasaan kita bergerak 30 menit, semua tubuh itu bergerak. Jadi sel-sel ataupun tulang-tulang yang ada di tubuh kita itu semakin kuat. Kemudian mengonsumsi buah dan sayur, ini bagus banget nih. Kita setiap hari mengonsumsi buah plus sayur, itu udah banyak mengandung vitamin, protein juga. Jadi penting sekali untuk supaya tubuh kita sehat, lalu mengonsumsi buah dan sayur. Kemudian ada lagi mengurangi konsumsi gula. Kenapa kita harus mengurangi konsumsi gula? Karena ketika mulai dari sekarang kita mulai mengurangi konsumsi gula, kedepannya kita bakalan selalu lebih sehat karena mengurangi gula setiap hari. Karena gula berdampak banget. Dampaknya bisa kita rasakan ketika masa tua nanti. Ketika kita banyak mengonsumsi gula, bahkan bisa terkena penyakit diabetes kalau kita terlalu banyak mengonsumsi gula. Kemudian menghindari merokok dan alkohol, karena kalau kita merokok paru-paru kita kotor, pernapasan kita kadang suka sesak napas. Belum lagi banyak yang tidak baik dari merokok, apalagi minum alkohol. Itu kita jauh-jauhin supaya hidup kita semakin lebih sehat. Itu menghindari dari rokok ataupun alkohol. Nah, itu mungkin cara-cara untuk hidup lebih sehat. Intinya tadi itu ya ada jogging atau gerakin tubuh lah minimal 30 menit, minum air putih. Nah, itu investasinya ya. Terus sekarang ini kan kita banyak anak muda yang sering pola tidurnya mungkin rusak
seberapa sih peran penting tidur dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan gitu? Kalau dibilang tidur seberapa peran penting tidur dalam kesehatan, itu sangat penting banget. Tentunya tidur itu untuk menjaga regenerasi sel, menjaga keseimbangan hormon, kemudian memperkuat sistem ketebalan tubuh atau metabolisme tubuh, kemudian dan mendukung fungsi otak juga. Semakin kita tidur yang cukup, tidur yang teratur dapat mendukung fungsi otak kita. Tetapi ketika kita kurang tidur bisa meningkatkan satu risiko penyakit jantung, diabetes, gangguan suasana hati, atau bahkan penurunan produktivitas. Jadi sangat penting sekali peran tidur yang cukup dalam kesehatan untuk tubuh kita. Sangat penting sekali. Jadi intinya jangan sampai pola tidur kita rusak, karena kan tadi ada bahayanya kayak gangguan jantung, bisa kita susah untuk tidur juga kan kalau sering begadang atau pola tidur kita rusak. Terus nih yang selanjutnya nih, apa sih dampak jika seseorang sering, nah ini nih beberapa dari kita nih sering kadang di pagi hari kita sering melewati yang namanya sarapan. Nah, apa ini dampaknya kalau kita sering mengabaikan sarapan serta makannya tidak teratur? Di sini kita mungkin terkadang suka menyepelekan, nggak apa-apa lah, nggak usah sarapan, nanti aja sekalian makan siang. Tapi sebenarnya kalau kita selalu sering tidak sarapan itu ada gangguan atau ada dampak yang tidak baik untuk tubuh kita, yaitu adalah ketika kita sering meninggalkan sarapan dapat menyebabkan gangguan metabolisme tubuh kita, kekebalan tubuh kita itu dapat menurun ketika kita tidak sering sarapan setiap hari. Juga penurunan konsentrasi yang harusnya kita berkonsentrasi dalam belajar karena jarang sarapan, kita malah bisa bikin konsentrasi kita dalam berpikir itu mengurang. Kemudian gangguan pencernaan itu juga bisa dampak buruk kalau kita sering meninggalkan sarapan. Nah, kadar gula dalam tubuh kita juga bisa tidak stabil kalau kita selalu meninggalkan sarapan. Jadi sarapan itu yang sering anak muda tentunya menyepelekan itu kalau bisa mulai dari sekarang lebih diseringkan kembali sarapan. Penting banget sarapan. Ya, jadi kita harus sebagai anak muda harus jangan sampai nggak sarapan kan, apalagi ada dampak bahayanya. Terus nih, kayak mana cara kita mengatur pola makan sehat untuk orang yang sibuk bekerja atau kuliah nih? Kan pasti pola makannya berantakan juga nih gitu. Kayak mana nih caranya? Mungkin karena orang kuliahan atau orang yang sibuk kerja ketika menyiapkan sarapan itu terlalu susah ya, karena terburu-buru sama waktu, jadi akhirnya pola makan juga berantakan. Kemudian bagaimana cara mengatur pola makan tetap sehat meskipun sibuk dalam kuliah ataupun bekerja? Yang pertama, kalau kita mau kuliah nih atau yang mau kerja, siapkan bekal dari rumah. Itu penting banget. Ketika kita nyiapkan bekal di rumah untuk dibawa kita sekolah atau kuliah, itu bisa salah satu cara mengatur pola makan yang sehat. Kemudian pilih cemilan yang sehat seperti buah atau kacang-kacangan. Hindarin cemilan seperti ciki atau makanan siap saji yang banyak mengandung lemak, gula atau segala macam, itu hindari. Tapi lebih milih cemilan yang sehat seperti buah ataupun kacang-kacangan. Nah, yang saya sebutkan dari tadi, minum air 18. Nah, minum air yang cukup itu bisa menjadi cara mengatur pola makan tetap sehat. Kemudian gunakan, karena udah sibuk bekerja nih, kita juga harus menggunakan waktu istirahat dengan optimal untuk makan tenang dan tidak terburu-buru.
Jadi intinya kita jangan sampai pola makan pun berantakan gitu. Karena sibuk kerja atau sibuk kuliah gitu kan, kadang kan terlewatkan gitu kan. Jadi yang selanjutnya itu terkait kesehatan mental. Kan mental anak muda sekarang tuh kan dikit-dikit mental health gitu kan. Terus hubungan antara kesehatan mental dan fisik dalam keseharian kita itu apa sih Mas? Oh tentu, kalau kita bahas kesehatan mental dan fisik itu dua pilar yang sangat berkaitan. Stres atau depresi bisa saja menurunkan daya tahan tubuh dan memicu penyakit kronis. Jadi bukan hanya kesehatan fisik kita karena mengonsumsi makanan yang banyak gula atau segala macam. Ketika kesehatan mental kita menurun, itu juga dapat menurunkan daya tubuh kita. Ketika kita stres, banyak pikiran, itu dapat menurunkan kualitas daya tahan tubuh kita. Sebaliknya nih, kesehatan fisik yang buruk juga bisa mempengaruhi kondisi mental. Jadi dua saling berkaitan. Kalau mental kita nggak sehat, fisik kita jadi nggak sehat. Begitu sebaliknya, ketika fisik kita nggak sehat, mental kita juga nggak sehat. Jadi ini dua pilar atau hubungan yang memiliki keterkaitan, kesehatan mental dan fisik. Nah, penting banget nih ketika kita menjaga keduanya untuk kehidupan yang seimbang dan produktif. Jadi kesehatan fisik juga dijaga, kesehatan mental juga dijaga. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik ya. Nah, yang selanjutnya nih, apakah olahraga ringan kayak yang udah Mas sebutin tadi, olahraga ringan seperti jogging 30 menit sehari itu apakah sudah cukup untuk tubuh kita gitu? Oh tentu itu sangat cukup sekali. Kunci yang utamanya dari olahraga itu adalah konsistensi. Ketika kita konsisten dalam olahraga, pasti kesehatan tubuh udah cukup sekali menjaga kesehatan tubuh. Yang penting konsisten, Mas. Intinya yang penting kita harus konsisten itu menjaga kesehatan agar tubuh kita ini lebih bugar gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada kayak mana cara kita membangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Kayak yang udah saya jelaskan tadi, kadang kita anak muda ini mempunyai pola hidup yang jelek. Kayak mana caranya membangun kebiasaan sehat? Oke, caranya untuk kebiasaan sehat seperti yang sudah disebutkan, mulai dari langkah kecil dan realistis, seperti minum tadi itu, minum cukup, sarapan. Nah, itu adalah langkah kecil untuk selalu membangun kebiasaan sehat yang berkelanjutan. Kemudian harus konsisten setiap hari, jangan sehari olahraga sehari nggak boleh gitu. Kalau mau sehat yang berkelanjutan harus konsisten setiap hari. Kemudian libatkan teman atau keluarga, karena ketika kita memiliki partner atau keluarga yang menyupport untuk kesehatan, pasti secara tidak langsung alam bawah sadar kita juga menjadikan tubuh kita selalu sehat karena penuh dukungan dari teman, partner ataupun keluarga. Nah, kemudian sesekali mengevaluasi kegiatan kita, misalkan ada pola makan yang kurang baik, kita evaluasi agar semakin baik. Intinya nikmatin prosesnya, bukan hanya hasil. Jadi intinya kita harus sabar, gitu, harus konsisten menjalani agar supaya tubuh tetap sehat. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, apa sih pesan Mas untuk generasi muda yang sering mengabaikan pentingnya gaya hidup sehat? Kan banyak anak muda nih sekarang yang abai gitu, banyak merokok, minum minuman manis yang berlebihan atau minum alkohol gitu. Kayak mana? Oke.
pesan dari saya, masa muda adalah waktu terbaik untuk membangun pondasi hidup sehat. Gaya hidup yang dijalanin hari ini akan sangat mempengaruhi kesehatan di masa depan. Ketika kita menjaga dari sedemikian, menjaga kesehatan dari muda, otomatis hingga kedepannya, hingga masa tua nanti, kita akan selalu mendapatkan kesehatan tubuh kita. Pokoknya rawat tubuh dan pikiran sejak sekarang agar bisa menikmati hidup lebih lama dan berkualitas. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Itu pesan tadi. Itu pesan. Oke, terima kasih Mas Hamzah. Banyak banget nih obrolan kita. Semoga pemirsa di sana bisa mendapatkan insight atau pencerahan dari obrolan kita tadi. Intinya kita harus sebagai generasi muda harus menggunakan waktu atau untuk menginvestasikan di waktu muda menjaga kesehatan agar di waktu tua kita tidak sakit-sakitan. Baiklah, itu saja obrolan kami, semoga semuanya bermanfaat. Saya Rizky, sampai jumpa lagi di talk show Bincang-Bincang Santai.